Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Squid Game. Film ini baru saja dirilis tahun 2021 ini dan sepertinya cukup viral. Dan semoga saja video ini juga banyak yang nonton. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang beberapa orang yang terlilit utang dan berusaha untuk membayar hutang tersebut dengan cara mengikuti permainan yang sangat-sangat berbahaya. Namun awalnya mereka tidak tahu bahwa permainan ini sangatlah berbahaya hingga akhirnya ada beberapa dari mereka yang terbunuh. Dan apakah orang-orang ini akan bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir? Mari kita langsung lanjut ke videonya. Ini dia alur cerita film The Squid Game. Film ini diawali dengan menjelaskan sebuah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Permainan ini bernama Squid Game dan permainan ini sangatlah simpel yang dimana hanya ada dua tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga. Tugas tim penjaga adalah untuk menjaga agar tidak ada dari tim penyerang yang masuk ke sebuah lingkaran yang dinamakan kepala cumi-cumi. Karena kalau tim penyerang bisa masuk ke kepala cumi-cumi, tim penjaga akan kalah. Dan itu tadi hanyalah opening dari film ini. Nah, setelah film ini dimulai, kita diperlihatkan ada seorang bapak-bapak yang bernama Ki-hun. Ki-hun sudah bercerai dengan istrinya, padahal dia sudah memiliki seorang anak, namun anaknya itu ikut dengan istrinya. Nah, di sini dia tinggal dengan ibunya. Ibunya memberinya uang untuk dibelikan ayam goreng untuk anaknya Ki-hun, karena hari ini adalah ulang tahunnya. Ki-hun ini memiliki banyak utang, oleh karena itu ibunya harus bekerja keras untuk melunasi hutang anaknya itu. Dan Ki-hun sendiri juga bekerja sebagai sopir. Namun saat ibunya telah meninggalkan rumahnya ini, dia malah mengambil kartu ATM ibunya. Akhirnya setelah mendapatkan kartu ATM itu, dia pun pergi ke ATM bersama temannya untuk mengambil uang ibunya. Di sini dia sempat mengalami kesusahan karena PIN-nya telah diganti oleh ibunya, namun akhirnya bisa juga. Dan ternyata uang ibunya diambil untuk judi balapan kuda. Awalnya si Ki-hun kalah, namun untungnya di babak kedua Ki-hun berhasil menang dan mendapatkan sejumlah uang. Karena dia menang cukup banyak, dia pun memberikan 1 lembar kepada si kasir. Nah, setelah itu dia pun menelpon anaknya dan mengatakan bahwa akan memberikannya sebuah ayam goreng dan juga hadiah ulang tahun yang sangat-sangat mewah. Namun sayangnya di tengah-tengah telepon tiba-tiba ada beberapa penagih hutang yang mengejar Ki-hun. Akhirnya dia pun lari kembali ke dalam gedung dan sayangnya dia menabrak seorang gadis. Di sini dia sempat terjatuh, namun untungnya bisa berlari lagi. Tapi lagi-lagi dia tetap tertangkap dan dibawa ke sebuah toilet. Di sini dia diancam oleh bos penagih hutang ini dan dia mengatakan akan membayarnya sekarang dengan uang hasil menang judi tadi. Namun sayangnya uangnya ternyata terjatuh saat dia menabrak gadis tadi. Akhirnya dia pun diancam oleh bos penagih hutang ini. Untungnya si Ki-hun bisa menangis dan meluluhkan hati si bos. Namun si bos tetap mengancam Ki-hun dengan cara menyuruh Ki-hun untuk menandatangani sebuah surat penjualan organ. Kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya dalam 1 bulan ini, dia akan mengambil ginjal dan juga mata Ki-hun untuk dijual. Nah, setelah itu karena dia sudah tidak punya uang sama sekali, akhirnya dia kembali ke kasir dan meminta uang yang sudah dia berikan tadi. Setelah itu dia pun bermain ke sebuah game capitan boneka untuk mendapatkan boneka, tentu saja untuk hadiah anaknya. Dan di sini sayangnya dia tidak jago dalam permainan ini. Hingga akhirnya datanglah seorang bocil yang sangat pro dalam permainan ini dan membantu si Ki-hun. Dan akhirnya Ki-hun berhasil mendapatkan sebuah boneka. Lalu karena uang Ki-hun tinggal sedikit, akhirnya dia dan anaknya hanya makan di pinggir jalan. Dan Ki-hun di sini menghadiahkan sebuah pistol. Entah kemana boneka tadi saya juga tidak tahu. Akhirnya Ki-hun pun berjanji kepada anaknya bahwa tahun depan dia akan menghadiahkan sesuatu yang sangat spesial. Namun di sini anaknya seperti akan mengatakan sesuatu namun tidak jadi. Setelah makan-makan, akhirnya Ki-hun mengantarkan anaknya pulang dan di sini dia bertemu dengan mantan istrinya yang sangat-sangat jutek kepada Ki-hun.
Mantan istrinya ini langsung menyuruh anaknya untuk turun dan langsung mengajaknya masuk ke apartemen tanpa memberikan salam perpisahan kepada mantan suaminya itu. Saat akan pulang, sayangnya dia tertinggal oleh kereta dan harus duduk sendirian di tengah lorong stasiun yang sangat sepi, dan tiba-tiba ada seorang pria yang mendatanginya. Awalnya Ki-hun tidak memperdulikan pria ini, hingga akhirnya pria ini mengatakan kalau Ki-hun menang dalam sebuah permainan, dia akan mendapatkan 100.000 won. Pria ini pun menjelaskan bahwa mereka hanya harus bermain dakji. Dakji sendiri adalah permainan yang dimana satu orang memukul sebuah persegi 4 milik lawan, dan persegi 4 itu harus terbalik jika pemain itu ingin menang. Nah, singkat cerita, Ki-hun akhirnya mau bermain permainan ini. Namun yang kalah juga harus memberikan 100.000 won. Yang dimana Ki-hun juga harus memberikan 100.000 won jika dia kalah. Dan di percobaan pertama, Ki-hun kalah. Karena Ki-hun tidak memiliki uang, akhirnya pria ini pun menggantikan uang itu dengan menampar Ki-hun. Karena Ki-hun sangat BU atau butuh uang, akhirnya dia pun terus bermain permainan ini walaupun dia sudah ditampar berkali-kali sampai pipinya sangat-sangatlah merah. Hingga akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ki-hun berhasil membalikan kotak milik lawan dan dia menang. Di sini dia refleks ingin memukul pria ini namun dihentikan olehnya, dan akhirnya diberikan 100.000 won. Karena keseruan main, akhirnya dia pun lupa dengan uangnya. Singkat cerita, akhirnya Ki-hun berhasil memenangkan beberapa pertandingan ini lagi dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Tapi pria ini tetap menawarkan sebuah permainan lain yang dapat mendapatkan uang lebih banyak dari ini. Tapi Ki-hun pun menjawabnya dengan aku tidak senaif itu. Uang ini sudah cukup untukku. Lalu tiba-tiba pria ini pun berdiri dan mengatakan semua hal tentang Ki-hun yang seharusnya pria ini tidak tahu. Yang semuanya adalah informasi pribadi milik Ki-hun, seperti dia sudah cerai dengan istrinya dan dia memiliki anak dan sekarang dia tinggal dengan ibunya, dan juga Ki-hun yang memiliki hutang sebanyak 160 juta won. Ki-hun pun sempat akan marah, namun pria ini mengatakan kalau kau ingin melunasi semua hutangmu dan mengubah hidupmu, kau bisa mengikuti permainan ini, dan dia pun mengeluarkan sebuah kartu nama yang ada nomor teleponnya. Lalu dia pun pergi begitu saja menaiki sebuah kereta api. Setelah itu Ki-hun pun membeli sebuah ikan di kedai milik ibu temannya. Ibu temannya ini mengatakan bahwa temannya itu sudah kuliah di luar negeri. Temannya Ki-hun ini bernama Sang-woo. Dia pun pulang ke rumah dan makan ikan bersama dengan ibunya dan membagikan uangnya dengan ibunya. Ibunya awalnya curiga dari mana anaknya bisa mendapatkan uang sebanyak ini, padahal dia hanyalah supir. Ki-hun pun menjawab bahwa uang ini dia dapat dari usahanya sendiri. Ya benar juga sih, usaha dari ditampari orang lain. Nah, di tengah-tengah makan malam tiba-tiba ibunya mengatakan kalau tahun depan ternyata anaknya dan mantan istrinya akan pindah ke Amerika karena suami baru dari istrinya dapat pekerjaan di sana. Dan hal inilah yang sebenarnya akan dikatakan anaknya Ki-hun saat makan tadi. Ibunya pun mengatakan bahwa kau harus mendapatkan hak asuh dari anakmu lagi, karena kalau tidak dia akan pergi ke Amerika dan melupakan kita berdua. Ibunya ini mengatakan kalau kau bisa menafkahi anakmu, kau bisa mendapatkan hak asuh anak. Lalu di malam harinya akhirnya Ki-hun pun merenunginya. Dia pun melihat foto-foto dari anaknya dan akhirnya dia memutuskan untuk menelpon pria yang dia temui di stasiun bawah tanah tadi. Dia pun mengatakan aku ingin masuk ke dalam permainan dan dia pun disuruh untuk menunggu di pinggir jalan hingga akhirnya sebuah minivan pun datang dan menjemputnya. Sesaat setelah dia masuk tiba-tiba ada sebuah gas yang membuatnya tertidur. Singkat cerita, dia pun terbangun di sebuah ruangan yang ada 456 orang di dalamnya dan dia sedang diawasi oleh orang-orang yang berpakaian pink. Kita sebut saja mereka sebagai staff dan ada pemimpinnya yang bernama frontman. Dia pun langsung turun dari tempat tidurnya itu dan bertemu seorang kakek yang bernomor 001. Kita panggil saja kakek ini dengan kakek Siji.
Mereka berdua pun akhirnya berbincang-bincang sedikit dan ternyata kakek Shiji memiliki sebuah penyakit yaitu tumor otak. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka tiba-tiba ada sebuah perkelahian. Kedua orang ini bernama Saebyeok dan Deoksu dan alasan mereka bertengkar adalah karena mereka memiliki hutang piutang satu sama lain dan menyebabkan kerugian satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba Ki-hun masuk dan langsung membentak-bentak si Saebyeok. Dan ternyata Saebyeok adalah gadis yang mengambil uang Ki-hun di awal tadi. Di saat Ki-hun akan diajar oleh Deoksu, tiba-tiba para staf pun masuk ke dalam ruangan ini. Mereka pun menjelaskan bahwa para orang-orang ini akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari. Di tengah-tengah penjelasan para staf ada beberapa orang yang bertanya dan salah satunya adalah si Sang-woo, yakni adalah teman masa kecilnya Ki-hun yang seharusnya sudah sukses di luar negeri. Ternyata dia juga memiliki banyak hutang sama dengan Ki-hun. Dan ternyata semua orang di sini memiliki hutang yang cukup banyak. Dan untuk membayar hutang itu mereka harus menyelesaikan permainan ini karena permainan ini berhadiah sangatlah besar. Akhirnya mereka semua pun mau melakukan permainan ini karena tergiur dengan hadiah yang sangat besar itu. Sebelum masuk ke permainan mereka harus menandatangani sebuah surat perjanjian yang di dalamnya ada 3 aturan. Yaitu yang pertama adalah pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Dan yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Setelah mengisi semua formulir itu, mereka pun pindah ke ruangan sebelah untuk melakukan selfie diri sendiri seperti layaknya foto KTP. Setelah itu mereka pun digiring untuk menuju ke arena permainan pertama dan di lain tempat frontman tetap mengawasi mereka. Setelah sampai ke arena permainan pertama, Ki-hun langsung bertanya kepada Sang-woo, "Kenapa kau berada di sini? Bukannya kau di luar negeri dan sudah sukses?" Sang-woo pun menjawab, "Aku akan menjelaskannya nanti." Di lain tempat, frontman menelpon seseorang dan mengatakan bahwa persiapan permainan pertama sudah selesai. Lalu dia pun duduk santuy sambil menonton permainan ini. Nah, kembali lagi ke arena permainan. Permainan pertama ini adalah lampu merah dan lampu hijau. Penjelasan singkatnya adalah kalian semua bisa bergerak jika penjaga berteriak lampu hijau dan harus diam ketika penjaga berteriak lampu merah. Jika ada yang bergerak saat penjaga berteriak lampu merah, maka dia akan tereliminasi. Si penjaga sendiri adalah sebuah boneka wanita yang sangat besar. Cara memenangkan permainan ini adalah mereka harus melewati garis merah yang ada di dekat penjaga sebelum waktunya habis, yaitu 5 menit. Namun di sini malah ada 2 berandalan yang bercanda dan akhirnya karena dia berlari sangat ceroboh, dia pun tereliminasi untuk pertama kalinya. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dan pria berandalan itu langsung terjatuh. Semua peserta langsung bingung apa yang terjadi dan ternyata setelah tahu bahwa arti dari tereliminasi adalah beneran dibunuh, akhirnya mereka semua pun panik dan berlarian ke sana dan kemari. Karena banyak dari mereka yang berlarian, akhirnya boneka penjaga yang merupakan juga sensor akhirnya mendeteksi banyak sekali gerakan dan akhirnya menembakkan banyak sekali peluru kepada para peserta dan menimbulkan pembantaian massal. Dan jika kalian masih bingung gimana sih caranya bisa menembak yang bergerak saja, itu karena boneka ini memiliki sensor gerak. Jadi dia langsung auto aim kepada yang bergerak saja. Di saat mereka semua panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, kakek Shiji tetap saja maju dan tetap teguh dalam pendiriannya. Dan di lain sisi, Sang-woo pun menyadari sesuatu bahwa boneka itu adalah pendeteksi gerak. Dia pun menyarankan Ki-hun agar tetap berada di balik orang, karena itu bisa menyelamatkannya. Mereka semua pun terus maju, dan di sini Deoksu dimanfaatkan oleh Saebyeok untuk tameng. Dan tamengnya Ki-hun juga tertembak. Lalu saat Ki-hun akan berjalan, tiba-tiba dia dipegangi oleh seseorang yang sudah terkapar. Namun untungnya Ki-hun berhasil menjauhi dari orang itu dan orang itu pun langsung meninggal.
Nah, kan di arena permainan sedang terjadi ketegangan yang sangat luar biasa. Namun frontman malah menyalakan sebuah lagu jazz yang berjudul Fly Me to the Moon miliknya Frank Sinatra. Dan pembantaian orang-orang ini pun menggunakan backsound dari lagu itu. Singkat cerita, Saebyeok, Deoksu, dan Sangwoo sudah selamat. Kini tinggal Ki-hun yang belum sampai ke garis finish. Namun sayangnya saat Ki-hun akan ke garis finish dia terjatuh. Tapi sebelum terjatuh dia dipegangi oleh seseorang yang bernomor 199. Oleh karena itu dia pun akhirnya selamat dan bisa menyelesaikan permainan pertama ini. Terima kasih untuk orang yang bernomor 199. Lalu setelah waktunya habis, ada beberapa orang yang belum sampai ke garis finish. Dan benar saja, orang-orang itu dibantai semuanya. Dan tiba-tiba langit dari arena permainan ini tertutup. Ternyata mereka berada di sebuah pulau pribadi yang berada di tengah-tengah samudra. Dan pastinya tidak ada siapapun yang bisa ke sini, kecuali tahu tempat ini. Dan itulah untuk episode 1 film Squid Game. Kita akan lanjut ke part 2 atau episode 2 di hari berikutnya. Sampai jumpa di episode 2 dari film ini. Ciao.